Tiga peserta terakhir kita hari ini di tantangan pertama. Ya, sama seperti dengan peserta sebelumnya, soal diberikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Dan bagaimana untuk tiga peserta ini, Syekh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Khansa, semua jawabannya tepat semua insya Allah. Untuk Asfa, insya Allah semua jawabannya tepat. Kalau untuk Aira, tepat semua kecuali satu, ada yang kurang tepat. Apa itu? Surat Al-Mulk ayat keempat. Beliau menyebutkan ayat kelima. Tapi insya Allah bagus semua. Tepat semuanya insya Allah. Itu saja? Ya. Terima kasih, Syekh. Bagaimana dari bacaannya? Silakan, Kanabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, mohon izin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik Khansa, Masya Allah ya, adik Khansa ini bacaannya saya suka sekali, iramanya, khusyuknya, Masya Allah luar biasa. Tadi coba Kak Nabila pengen dengar baca ayat pertama di surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, baik, barakallahu fiki. Tadi ketika melafalkan huruf-huruf tebal ada sedikit gerakan bibir, tapi dari segi huruf Masya Allah secara umum bagus sekali ya, dan bagus, barakallah. Masya Allah, selamat. Baik, ya lanjut saya. ke adik Asfa. Adik Asfa, mungkin kemarin Kak Nabila sudah menjelaskan tentang suara-suara huruf yang seharusnya tidak beralih ke hidung. Tadi ketika membaca wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, harusnya yasha, jangan yasha. Pengaruh karena rahangnya kurang kebuka. Jadi gini ya Kak Irfan, jadi kalau ini sering kali juga mungkin penonton yang di rumah ketika membaca lafzul jalalah Allah, karena sebelumnya sudah ada harakat fathah, jadi dia ngangkat lidahnya terlebih dahulu ya, Allah langsung. Seharusnya hamzah naik dulu, baru setelah itu huruf lam yang naik. Baik, untuk Aira Solihah, Kak Nabila pengen dengar Aira membaca walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, baik. Jadi di sini wa ja'alnaha rujuman. Jadi haknya setelah ha ada alif mad. Jadi wa ja'alnaha rujuman. Jangan wa ja'alnaha rujuman. Jangan terlalu cepat. Di situ ada alif mad. Wa ja'alnaha rujuman. Terus Kak Nabila pengen dengar ada Aira membaca ya faman ya'tikum bima'in ma'in. Coba. Ya. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya, jangan ma'in, bukan ma'in tapi ma'in. Ya, tetap semangat adik Aira, barakallahu fiik. Terima kasih Kak Nabila. Silakan dipakai lagi maskernya, coba tolongin. Silakan Abi Amir. Alhamdulillah, Abi Amir suka banget mendengarkan suaranya Khansa. Masya Allah, semangatnya luar biasa kamu pertahankan. Terus akhlak kamu kalau baca Quran, Masya Allah, Abi Amir senang banget pandanganmu ke arah sujud ya. Jadi tidak kemana-mana gitu. Itu menandakan bahwa memang betapa Al-Quran ini harus dibaca dengan khusyuk. Karena kata Allah wa ma huwa bil hazl, ini bukan perkataan main-main, ini adalah perkataan yang serius, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Selamat Khansa, insyaallah semoga Allah berkahi. Asfa punya kekhasan wajah kamu ceria ya. Jadi Masya Allah luar biasa, kamu juga tenang kalau kamu baca, ini sudah bagus. Kamu juga harus tenang dan irama kamu juga bagus, sederhana apa adanya, dan itu juga menjadi ciri kamu ya. Adapun Aira
Aira, halo Aira Aira. lagi pose, Aira lagi pose. Ya, Masya Iya, Allah. Aira. Ini kalau melihat Aira, Abi Amir ingat. Tahu Kak Irfan? Masito. Masito. Benar Kak Irfan. Seperti ini. Suaranya, Terus kagak bisa diam juga, subhanallah. Penampilannya, gayanya luar biasa ya. Mudah-mudahan kamu bisa terus menampilkan bacaan Al-Quran dengan sungguh-sungguh insya Allah. Ya. Semoga Allah berkahi. Dan Ya. buat teman-teman yang mempunyai kelebihan penglihatannya berkurang ini seperti Aira itu memang kok kita merem, orientasi arah kita tuh memang tidak ada, nggak jelas. Kita kan ini tahu depan, kiri, kanan, ketika kita memejamkan mata ya kita aja nggak tahu di mana depan. Di mana makanya itulah beliau ini terus seperti ini. Walaupun diarahkan seperti itu lagi. Jadi betapa luar biasanya usaha Aira dengan arahnya tak tahu kemana tapi tetap fokus dengan tugas yang diberikan oleh Dewan Juri. Benar Kak Irfan. Jadi tadi tema semua bacaan dari Ananda ini bertiga, Khansa, Asfa dan Aira ini isinya tentang dakwah. Surah Al-Jin yang dibacakan oleh Khansa, kisah Nabi membacakan Al-Quran, lalu ada jin mendengar dan langsung beriman. Artinya apa? Berdakwah itu tidak harus berceramah. Dengan memperdengarkan Al-Quran, di mana saja kita berada. Terus tadi Asfa dalam surah Al-Mudaththir membacakan ayat tentang perintah berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Ini Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Nah kemudian Ananda Aira membacakan ayat-ayat dalam surah Al-Mulk. Yaitu tentang konten dakwah. Bahwa konten dakwah yang paling penting dua. Yaitu pertama memperkenalkan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perkenalkan bahwa semua kekuasaan milik Allah, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Terus yang kedua adalah mengingatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ini ternyata ada benang merahnya di ayat-ayat yang dibacakan oleh ketiga peserta kita. Ibu, Umi, Kak Tantan boleh mendampingi ke sini. Ayo, bawa mic-nya juga. Nih, 3 peserta wanita didampingi oleh 3 perempuan yang hebat. Ini luar biasa sekali. Kak Irfan, Abi Amir ingin mengomentari satu hal penting tadi. Pas 3 anak masuk dari pintu belakang, terus menuju ke depan, Abi terharu. Aira di tengah, lalu didampingi oleh kedua sahabatnya yaitu Khansa dan Asfa. Khansa dan Asfa. Seakan-akan Aira berkata dalam jiwanya, dalam hatinya, wahai sahabatku, hari ini engkau menggandeng aku karena aku tidak bisa melihat apa-apa di dunia ini. Nanti di surga, aku insya Allah akan menggandeng kamu yang telah menuntun aku ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah sentuhan yang luar biasa. Bahwa kita harus punya hati. Bahwa kita harus punya kemanusiaan. Jangan sampai ada satupun dari manusia di muka bumi yang terluka. Bahwa sekecil apapun peristiwa di muka bumi, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Hari itu sehabis sholat maghrib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Air mata tumpah membasahi tempat sujud. Sang istri Ummu Kulsum bertanya, Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Wahai Umar Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Alastaqad adalta, bukankah engkau telah berbuat adil? Kenapa kau menangis wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, Ya Ummu Kulsum, aku takut nanti di hari kiamat Allah memanggilku, Allah bertanya, benar semua sudah aman, benar semua sudah sejahtera. Tapi Umar, aku tahu ada seekor kuda tergelincir di Irak karena sebuah lubang di jalan yang belum kau perbaiki. Aku akan dihisap tentang seekor kuda yang jatuh ke lubang itu. Satu nyawa binatang, itu tanggung jawab kita, wahai saudaraku. Subhanallah, pemandangan luar biasa. Ketika kita hari ini kita menyaksikan Ananda, Khansa,
Ada Asfa, dia telaten menemani Aira menggandeng berjalan. Di sini insya Allah Aira, kau telah digandeng tadi dengan dua sahabatmu, Khonsa dan Asfa. Insya Allah Aira, mereka nanti kau yang akan menggandeng sampai di surga. Tapi ingat, di sini ada Kak Irfan, ada Kak Nabila, ada Syekh Al-Misri, ada Abi Amir. Tolong nanti kita yang sering kali melihat dosa-dosa, buka HP melihat dosa, buka TV melihat dosa. An-nadratu sahmun min sihabi iblis. Dari mata ini masuk setan, dari mata ini iblis masuk. Tolong gandeng kita sampai di surga. Jazakumullah khairan. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Dan kita juga tidak pernah tahu dosa apa yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali seperti ini di akhirat kelak. Di surga tentu saja. Kita kembali sesaat lagi dengan tantangan kedua pemirsa. Tetap di Hafiz Indonesia 2021, Cinta Al-Quran.